Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, si Papa Dila. Di video kali ini saya mau berbagi penjelasan mengenai menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Dan setelah itu kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat tabel dan grafik. Jadi teman-teman, Microsoft Excel itu merupakan aplikasi pengolah angka yang dapat membantu pengguna untuk proses hitung-menghitung. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel ya teman-teman. Dan ini yang dinamakan cell ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur di Microsoft Excel. Yang pertama di sini ada menu file. Menu file di sini sama halnya dengan yang ada di Microsoft Word ya teman-teman. Ada home, ada new, ada open, dan di sini juga bisa menyimpan ya teman-teman. Bisa ngeprint juga, share, export, bisa mempublish sebuah data ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada menu home. Nah, di menu home ini juga sama halnya dengan Microsoft Word. Di sini juga ada font. Kita di sini bisa merubah huruf ya, merubah font, lalu ukuran fontnya. Lalu selanjutnya ada alignment. Kita juga di sini bisa mengubah paragraf huruf ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada number, lalu ada styles. Nah, style di sini kita dapat merubah sel yang kita mau untuk menjadi lebih berwarna ya, teman-teman. Lalu tool selanjutnya ada cells. Nah, sel ini dapat memformat sel ya, memformat sel, lalu bisa menghapus atau menambahkan format ya. Lalu selanjutnya ada editing. Nah, di editing ini kita bisa mensort dan difilter data kita, ada ascending Z ataupun dari Z sampai A. Lalu selanjutnya ada menu insert ya. Nah, di menu insert ini ada beberapa fitur juga ya teman-teman. Yang pertama ada pivot table. Nah, pivot table ini untuk memfilter bagian data mana saja yang penting yang kita butuhkan ya. Lalu ada table. Nah, ini table untuk membuat table ya. Lalu nanti kita akan praktikan ya bagaimana caranya membuat table. Lalu selanjutnya ada illustration. Kita bisa menambahkan gambar atau picture. Lalu kita juga bisa menambahkan bentuk-bentuk ya di sini. Lalu selanjutnya ada chart. Nah, karena ini aplikasi pengolah angka ya teman-teman, di sini kita bisa menambahkan beberapa grafik ya. Lalu selanjutnya ada sparklines. Lalu ada filter ya, di sini kita bisa memfilter data-data yang kita punya. Lalu ada link. Kita bisa menambahkan link ya. Lalu ada text box. Lalu selanjutnya di sini juga ada simbol ya teman-teman. Ada equation, di mana di sini terdapat rumus-rumus matematika ya. Oke. Lalu ada symbols juga, kita bisa menambahkan beberapa symbols di sini ya. Lalu selanjutnya yaitu menu page layout. Nah, di menu page layout ini juga sama ya, kita bisa memformat kertas atau menu halaman yang kita inginkan. Di sini ada page setup. Kita bisa merubah margins ya teman-teman. Lalu orientationnya, lalu ukuran kertasnya, dan print area. Lalu kita bisa bricks ya, membricks formatnya, format kertasnya. Lalu di sini juga bisa merubah background, lalu print titles. Lalu selanjutnya di sini ada scale to fit. Di sini kita bisa mengubah tinggi ukuran kertasnya secara otomatis. Lalu di sini juga ada sheet options ya teman-teman. Lalu di sini ada arrange. Nah, di arrange ini yaitu salah satunya ada bring forward.
Nah, bring forward ini untuk menambahkan jika kita mempunyai objek gambar dibawa ke depan atau dibawa ke belakang. Oke, selanjutnya menu formula. Nah, di menu formula ini ada auto sum. Nah, auto sum ini untuk menjumlahkan ya teman-teman. Lalu ada recently used. Nah, recently used ini kita dapat memperlihatkan fungsi yang sedang kita gunakan. Itu fungsi apa? Lalu ada financial, logical, text, date and time ya teman-teman. Lalu ada lookup and reference. Lalu ada matematika dan trigonometri ya teman-teman. Lalu ada beberapa fungsi juga di sini. Lalu di sini juga ada define names ya. Lalu ada formula auditing dan calculation. Di sini kita bisa menambahkan kalkulator ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada menu data di sini ya. Nah, di menu data ini ada beberapa tools juga ya, ada get and transform data, ada queries and connection, ada sort and filter, kita bisa memfilter format, lalu ada data tools juga ya, kita bisa meremove data, lalu ada forecast dan outline ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada review. Nah, di review ini juga ada proving ya teman-teman. Lalu ada check accessibility, lalu ada smart lookup in science, lalu di sini juga kita ada language translate, kita bisa mengubah bahasa ya. Lalu di sini juga bisa comments, lalu ada protect dan aim. Lalu selanjutnya ada menu view ya teman-teman. Nah, di sini ada normal ya. Nah, ini kan normal ya teman-teman. Coba kita klik page break preview. Nah, jadi seperti ini ya bentukannya. Kita kembalikan menjadi normal. Oke. Lalu selanjutnya ada show. Kita bisa memperbesar ukuran ya. Lalu ada window juga dan macros. Lalu selanjutnya ada menu help. Nah, di sini kita bisa meminta bantuan di sini ya, teman-teman. Oke, itulah beberapa fitur yang ada pada Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, sekarang di sini saya sudah mempunyai data-data yang akan saya buat menjadi tabel ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian tinggal blok saja datanya ini ya. Oke, sudah diblok. Lalu masuk ke insert. Oke, lalu klik table. Nah, klik OK ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Kita sudah punya table di sini. Kalian juga bisa ganti untuk warnanya ya. Warnanya ada kuning, ada biru, ada hijau, ada hitam dan sebagainya ya. Coba saya akan menggunakan warna hijau ya. Oke. Nah, kita juga bisa mengganti tulisannya ya teman-teman, biar lebih rapih lagi. Kita tinggal mengganti fontnya aja. Kita blok. Lalu kita ganti dengan font semi Roman ya. Lalu ukurannya juga kita ganti dengan ukuran 12. Oke, nah sudah seperti ini ya cara membuat table. Nah, bagaimana kita membutuhkan grafiknya juga? Kalian tinggal blok saja ini ya yang ada di table. Tinggal blok lagi ya. Lalu masuk lagi ke insert. Lalu kalian pilih di tools chart ini ya. Kalian mau grafiknya itu seperti apa ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misal saya mau yang ini aja grafiknya, grafik batang ya. Kita klik yang ini lalu masukkan. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kita sudah mempunyai grafik.
Nah, kita juga di sini bisa membuat pivot table ya, teman-teman. Nah, jadi pivot table ini yaitu berfungsi untuk memfilter data mana saja yang penting yang kita butuhkan ya, teman-teman. Jadi, kita tinggal blok aja ya semuanya. Lalu kita masuk ke menu insert. Lalu masuk ke pivot table. Nah, langsung klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari pivot table ya. Kalian tinggal beri centang saja mana saja yang mau ditampilkan. Yang penting-pentingnya saja ya. Nah, udah deh selesai. Jadi, barusan saya sudah menjelaskan pivot table, lalu mengenai pembuatan grafik dan juga membuat table. Oke, saya harap video ini bisa dimengerti ya dan mudah difahami oleh teman-teman semua. Cukup di sini mengenai pengenalan fungsi, mengenai fitur-fitur di Microsoft Excel dan cara membuat tabel, grafik, dan pivot table. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, si Papadila. Di video kali ini saya mau berbagi penjelasan mengenai menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Dan setelah itu kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat tabel dan grafik. Jadi teman-teman, Microsoft Excel itu merupakan aplikasi pengolah angka yang dapat membantu pengguna untuk proses hitung-menghitung. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel ya teman-teman. Dan ini yang dinamakan cell ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur di Microsoft Excel. Yang pertama di sini ada menu file. Menu file di sini sama halnya dengan yang ada di Microsoft Word ya teman-teman. Ada home, ada new, ada open, dan di sini juga bisa menyimpan ya teman-teman, bisa ngeprint juga, share, export, bisa mempublish sebuah data ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada menu home. Nah, di menu home ini juga sama halnya dengan Microsoft Word. Di sini juga ada font. Kita di sini bisa merubah huruf ya, merubah font, lalu ukuran fontnya, lalu selanjutnya ada alignment. Kita juga di sini bisa mengubah paragraf huruf ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada number, lalu ada styles. Nah, style di sini kita dapat merubah sel yang kita mau untuk menjadi lebih berwarna ya teman-teman. Lalu tuh selanjutnya ada cells. Nah, sel ini dapat memformat sel ya, memformat sel, lalu bisa menghapus atau menambahkan format ya. Lalu selanjutnya ada editing. Nah, di editing ini kita bisa mensort dan difilter data kita. Ada ascending Z ataupun dari Z sampai A. Lalu selanjutnya ada menu insert ya. Nah, di menu insert ini ada beberapa fitur juga ya teman-teman. Yang pertama ada pivot table. Nah, pivot table ini untuk memfilter bagian data mana saja yang penting yang kita butuhkan ya. Lalu ada table. Nah, ini table untuk membuat table ya. Lalu nanti kita akan praktikan ya bagaimana caranya membuat table. Lalu selanjutnya ada illustration. Kita bisa menambahkan gambar atau picture. Lalu kita juga bisa menambahkan bentuk-bentuk ya di sini. Lalu selanjutnya ada chart. Nah, karena ini aplikasi pengolah angka ya teman-teman, di sini kita bisa menambahkan beberapa grafik ya. Lalu selanjutnya ada sparklines. Lalu ada filter ya di sini, kita bisa memfilter data-data yang kita punya. Lalu ada link, kita bisa menambahkan link ya. Lalu ada text box. Lalu selanjutnya di sini juga ada simbol ya teman-teman. Ada equation.
dimana di sini terdapat rumus-rumus matematika ya. Oke. Lalu ada symbols juga, kita bisa menambahkan beberapa symbols di sini ya. Lalu selanjutnya yaitu menu page layout. Nah, di menu page layout ini juga sama ya, kita bisa memformat kertas atau menu halaman yang kita inginkan. Di sini ada page setup, kita bisa merubah margins ya teman-teman, lalu orientationnya, lalu ukuran kertasnya, dan print area, lalu kita bisa bricks ya, membricks formatnya, format kertasnya. Lalu di sini juga bisa merubah background, lalu print titles. Lalu selanjutnya di sini ada scale to fit. Di sini kita bisa mengubah tinggi ukuran kertasnya secara otomatis. Lalu di sini juga ada sheet options ya teman-teman. Lalu di sini ada arrange. Nah, di arrange ini yaitu salah satunya ada bring forward. Nah, bring forward ini untuk menambahkan jika kita mempunyai objek gambar dibawa ke depan atau dibawa ke belakang. Oke, selanjutnya menu formula. Nah, di menu formula ini ada auto sum. Nah, auto sum ini untuk menjumlahkan ya teman-teman. Lalu ada recently used. Nah, recently used ini kita dapat memperlihatkan fungsi yang sedang kita gunakan. Itu fungsi apa? Lalu ada financial, logical, text, date and time ya teman-teman. Lalu ada lookup and reference. Lalu ada matematika dan trigonometri ya teman-teman. Lalu ada beberapa fungsi juga di sini. Lalu di sini juga ada define names ya. Lalu ada formula auditing dan calculation. Di sini kita bisa menambahkan kalkulator ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada menu data di sini ya. Nah, di menu data ini ada beberapa tools juga ya, ada get and transform data, ada queries and connection, ada short and filter, kita bisa memfilter format. Lalu ada data tools juga ya, kita bisa meremove data. Lalu ada forecast dan outline ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada review. Nah, di review ini juga ada proofing ya teman-teman. Lalu ada check accessibility, lalu ada smart lookup in science. Lalu di sini juga kita ada language translate, kita bisa mengubah bahasa ya. Lalu di sini juga bisa comments, lalu ada protect dan ink. Lalu selanjutnya ada menu view ya teman-teman. Nah, di sini ada normal ya. Nah, ini kan normal ya teman-teman. Coba kita klik page break preview. Nah, jadi seperti ini ya bentukannya. Kita kembalikan menjadi normal. Oke. Lalu selanjutnya ada show. Kita bisa memperbesar ukuran ya. Lalu ada window juga dan macros. Lalu selanjutnya ada menu help. Nah, di sini kita bisa meminta bantuan di sini ya, teman-teman. Oke, itulah beberapa fitur yang ada pada Microsoft Excel ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini saya sudah mempunyai data-data yang akan saya buat menjadi tabel ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian tinggal blok saja datanya ini ya. Oke, sudah diblok. Lalu masuk ke insert. Oke, lalu klik table. Nah, klik OK ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Kita sudah punya table di sini. Kalian juga bisa ganti untuk warnanya ya. Warnanya ada kuning, ada biru, ada hijau, ada hitam, dan sebagainya ya. Coba saya akan menggunakan warna hijau ya. Oke. Nah, kita juga bisa mengganti tulisannya ya teman-teman, biar lebih rapih lagi. Kita tinggal mengganti fontnya aja. Kita blok. Lalu kita ganti dengan
font semi Roman ya. Lalu ukurannya juga kita ganti dengan ukuran 12. Oke, nah sudah seperti ini ya cara membuat tabel. Nah, bagaimana kita membutuhkan grafiknya juga? Kalian tinggal blok saja ini ya yang ada di tabel. Tinggal blok lagi ya. Lalu masuk lagi ke insert. Lalu kalian pilih di tools chart ini ya. Kalian mau grafiknya itu seperti apa ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misal saya mau yang ini aja grafiknya, grafik batang ya. Kita klik yang ini lalu masukkan. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kita sudah mempunyai grafik. Nah, kita juga di sini bisa membuat pivot table ya teman-teman. Nah, jadi pivot table ini yaitu berfungsi untuk memfilter data mana saja yang penting yang kita butuhkan ya teman-teman. Jadi kita tinggal blok aja ya semuanya. Lalu kita masuk ke menu insert. Lalu masuk ke pivot table. Nah, langsung klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari pivot table ya. Kalian tinggal beri centang saja mana saja yang mau ditampilkan. Yang penting-pentingnya saja ya. Nah, udah deh selesai. Jadi, barusan saya sudah menjelaskan pivot table, lalu mengenai pembuatan grafik dan juga membuat table. Oke, saya harap video ini bisa dimengerti ya dan mudah difahami oleh teman-teman semua. Cukup di sini mengenai pengenalan fungsi, mengenai fitur-fitur di Microsoft Excel dan cara membuat tabel, grafik, dan pivot table. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.